Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata ibadat dinil Islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidhah, para hujjaj, yang mohon maaf seandainya tidak bisa saya sebutkan satu demi satu semuanya. Insyaallah sedikit pun tidak mengurangi takdim dan takdim kami kepada beliau. Khusus di sini ada orang tua kita semua, yakni MUI Kecamatan Jayanti, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Husaini, kemudian juga Kiai Haji Bai Mahdi, kemudian Kiai Haji Bahruddin, dan semua baik yang saya sebutkan ataupun yang tidak saya sebutkan, mudah-mudahan sama kita doakan beliau semua dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqamahkan dakwahnya, amin ya rabbal. Kepada segenap aparatur pemerintah, baik TNI, polisinya, sipilnya, dan juga ketua-ketua lingkungan, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa juga diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanah berupa jabatan yang beliau punya, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada semua jamaah belum amin aja. Kayaknya malam ini saya tengoknya banyak kesini gitu udah. Apa sih? Diam. Aku cubit nih. Patah loh. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita. Pulang dari sini Allah hapusin dosa kita. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah buka pintu susahnya. Yang belum dapat duit Allah temukan rezekinya. Yang masih punya utang Allah berikan kemudahan buat lunasin utangnya. Yang belum punya anak cepat dapat anaknya. Yang belum nikah mudah-mudahan juga cepat dapat jodohnya. Nenek jangan amin.
nenek-nenek pakai ikut amin soal kawin loh. Kalau buat utang mantas lah. Nanti bang kawin dan nenek pakai semangat amin. Itu pun maksudnya buat anak dan cucunya. Lo suuzon aja sih jadi orang lu. Ibadallah, malam ini kita kumpul dan ini merupakan pertemuan yang kedua buat saya, karena saya pernah datang ke sini tahun berapa sih? 2013 ya. Sepuluh tahun ya. 10 tahun ke belakang jadi lucu-lucuin aku. Tapi alhamdulillah setelah 10 tahun saya datang ke tempat ini dan subhanallah ternyata di sini jamaahnya semakin meriah dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah atas curahan rahmat dan limpahan nikmat yang sampai saat ini yang masih Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Meskipun sampai dengan saat ini harus kita akui dosa dan maksiat kita juga masih banyak kepada Allah. Amin. Latah kan lu? Nenek-nenek main ikut amin aja. Bu, nggak selamanya bu kalau ada yang ngomong main amin aja. Kalau kita mudah-mudahan dosa kita diampuni, amin pantes. Tadi kan gue ucap, meskipun sampai saat ini dosa dan maksiat masih banyak, amin. Nah, lu punya dosa banget? Jazakumullah khair. Jayang TikTok, pokoknya cikannya top aja udah. Sebetulnya begini Pak, kita nih yang biasa ngomong di panggung lebih senang, bukan lebih senang, lebih pas dah kalau dikasih minuman banyak, pilihannya itu pas di bawah, minumnya enak. Nah gue di bawah timbang aqua doang atuh. Lah di panggung 4 biji, masa gue minum semua? Bukan drama jamaah ngomong. Habis dari mana Maulid? Yang drama siapa? Habib Fahri. Yang mana tuh? Yang minumnya banyak. Panitia luar biasa deh. Ya. Baik, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'lam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Dari Allah, mudah-mudahan dengan salawat yang kami baca, dengan amal ibadah yang kami buat, dengan maulid Nabi yang kami peringati, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan buat kami satu hal yang begitu kami nanti sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, kami punya kesempatan buat ziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, di dalam peringatan Maulid Nabi yang kita buat pada malam ini, apa sih temanya? Meladani Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan menjaga akhlak dan ukhuwah Islamiyah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara tentang maulidnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, saya yakin, tapi sebentar, saya dari tadi mau nanya nih sebetulnya sama ibu-ibu sama bapak yang ada di sini. Saya begitu naik panggung, mata saya tertuju dengan satu pemandangan. Itu kapal Nabi Nuh ngapain di situ? Apa sih isinya itu kapal?
Betul duit? Enggak, ini sih betul duit. Hadiah yang ceramah bukan? Gue pikir oh jangan-jangan di sini ada Panji Gumilang kedua nih yang suka bikin hal begini ya. Baik, ibadallah, peringatan Maulid Nabi yang kita buat pada malam ini, sebelum saya sampaikan sesuai dengan tema yang diminta, saya ingatkan kembali kepada semua jamaah bahwasannya peringatan Maulid Nabi yang dibuat di masjid ini, yang dibuat di kampung dan komplek ini, ataupun yang dibuat di mana-mana, bukan hanya Indonesia tapi belahan dunia, tanamkan baik-baik, tidak ada dosa yang kita buat di dalamnya. Setuju? Kenapa saya bilang begini? Supaya ibu kasih tahu ke anak ibu, jangan sampai nanti emaknya bikin maulid, anaknya enggak. Kenapa bisa begitu, Habib? Karena saat ini anak-anak kita itu lebih suka ngaji di sosmed dibandingkan di masjid. Betul? Kalau di masjid, HT ustadznya itu yang beda paham dengan kita. HT ustadznya yang beda madhab dengan kita. Tapi begitu kita duduk di masjid, kemudian dia menyampaikan kajiannya beda pandangan dengan kita, kita bisa nanya, ya Ustaz, kenapa begitu? Dalilnya mana? Patokannya apa? Bisa tanya jawab. Kalau di sosmed nggak bisa. Ibu di YouTube cuma bisa nonton. Bukannya nggak boleh, bukan. Tapi silahkan ngaji di YouTube, tapi jangan lupa pengajian yang ada di masjid, pengajian yang tatap muka itu jauh lebih banyak mendatangkan manfaat. Apalagi di YouTube kadang-kadang dipotong-potong kan begitu ya. Iya. Nah, anak-anak kita nih yang suka ngaji di sosmed dan sebagainya, satu ketika begitu dia buka sosmed, itu sosmednya semua informasi ada, semua madhab ada. Satu ketika dia buka sosmednya, kemudian begitu dia buka, ada satu ustadz, satu habib, satu kiai sedang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu hal yang baik, tidak ada dosa, silahkan dibuat, insya Allah banyak pahalanya. Anak kita bilang begini, oh iya, Maulid Nabi baik. Nggak sampai 2 menit, dia angkat lagi, ketemu sama satu kajian, satu ustadz yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu tempatnya neraka jahanam. Anak kita bagaimana ujungnya nih? Tadi 2 menit sebelumnya katanya baik, tapi kok sekarang katanya menjadi bid'ah yang bisa yang menyesatkan. Akhirnya pilihan akan jatuh kemana dia mau. Kalau memang anaknya emang dasarnya bapak emaknya nyontoin, nyeritain, ngasih tahu, ngajarin tentang maulid, dia akan tetap ikut maulid. Tapi kalau yang emaknya nggak ngasih tahu, nggak kenalin agama, dia malas kumpul kayak begini, maka yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah yang akan dia ikuti ya. Jadi nggak bisa begitu. Baik, sedikit buat jadi pegangan kita semua. Bu, gue bingung yang mana ini ya. Ada gelas kosong nggak? Supaya ada, gue campur aja semuanya di sini. Mulus suruh sampai pulang. Bu, Habib boleh nanya nggak? Ibu bikin maulid tiap tahun nggak? Tahun kemarin bikin nggak? Sebelumnya? Tahun depan? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya satu. Ibu suka bikin maulid hampir tiap tahun, insya Allah. Sekarang saya tanya sama ibu, yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi siapa?
silahkan kasar kusuk, gue tunggu 5 menit. Ayo, ayo. Siapa? Ustaz Jenal, bukan. Ya, boleh bikin pakai kalau dimain main di belakang. Woi, bagiin tang dulu, woi. Woi. Baginya nanti gua juga kebagian. Ya Allah, ini udah ketemu belum jawabannya? Siapa yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad? Baik, kita jawab. Kalau ada yang jawab, yang mencontohkan adalah seorang raja, namanya Raja Mustafa, itu mencontohkan bikinnya kayak begini. Tapi ada lagi satu sosok manusia yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tidak lain tidak bukan, manusia tersebut adalah manusia yang paling mulia, al-insanul gamil basyarun lakal basyar, manusia yang paling Allah cintai, yakni baginda Nabi kita Muhammad. Jadi yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Habib, mana buktinya? Jangan cuma asal ngomong. Mana dalilnya? Tadi kita jawab. Habibul A'lam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau itu suka berpuasa sunnah setiap hari Senin. Betul? Yaumul Itsnain. Ketika ditanya apaan? Lah bercanda. Lah panitia dimasukin hati. Beneran dikasih gelas kosong. Saya buka 4-4-nya. Saya tuang dikit-dikit di sini. Yang mau minum saya kasih. Silahkan dicoba. Insya Allah mules. Gak semuanya diatur jadi satu. Ya. Baik. Satu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa sunnah hari Senin. Maka jawaban Nabi Muhammad yakni wa fihi wulidtu. Sebabnya Nabi Muhammad itu puasa sunnah yaumul Itsnain itu dikatakan oleh Nabi karena hari Senin adalah kelahiranku. Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kali nyontohin Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad memperingati maulidnya dalam bentuk pakai puasa, tapi tetap Nabi peringati. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan kita semua. Kita bikin maulid setahun sekali, Nabi Muhammad bikin maulid peringatannya dengan puasa 1 minggu sekali, setiap hari Jadi kalau ada yang ngomong sama ibu Nabi Muhammad gak bikin maulid, itu adalah suatu fitnah yang ditujukan kepada baginda Sayyidina Muhammad. Bahkan subhanallah, sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yakni beliau puasa pada hari kelahirannya, itu masih banyak dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa. Ada orang Jawa nggak di sini? Coba yang Jawa angkat tangan. Yang Jawa angkat tangan, Jawa. Saya ini termasuk orang yang bangga dengan orang Jawa. Meskipun saya bukan Jawa. Kenapa saya bangga dengan Jawa? Jawa itu kulitnya bukan main. Di mana aja ada. Serius.
Mungkin kalau di planet Mars ada yang tinggal orang Jawa, tapi juga kemana. Saya kemarin baru pulang dari Mekah Madinah. Mudah-mudahan semua bisa berangkat ke Mekah Madinah. Alhamdulillah, waktu kemarin saya ke Mekah Madinah, itu Madinah sama Mekah panasnya 45 derajat Celcius. Panasnya bukan main. Tapi nikmatnya luar biasa. Di sana panas, di Jayanti, di Cikande, itu sepanas-panasnya Cikande masih banyak pohon hijau. Jadi kalau pas angin lewat tetap adem. Kemarin Mekah Madinah udah panas 45, anginnya panas. Tapi subhanallah, panas kayak begitu tidak mematahkan semangat umat Islam yang ada di Mekah untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Waktu saya di Mekah, ada Ustaz Yana, beliau juga sering ke Mekah. Kita kalau di Mekah datang sebagai jamaah umrah atau pembimbing dan sebagainya, itu biasanya yang nyambut kita, yang nyambut jamaah Indonesia minal muqimi daripada anak-anak Indonesia yang tinggal di Mekah, yang mukim di Mekah, insya Allah yang paling banyak orang Jawa. Mekah aja sampai apalagi Cikande. Betul? Maafkan kalau saya salah, tapi menurut saya itu sesuai dengan singkatan nama daerahnya. Jawa itu kalau mau disingkat artinya jauh wilayah, bawaannya ngayak pada kemana-mana. Beda sama Betawi. Mana Betawi? Woi Betawi, mana Betawi? Kampung gue itu Betawi. Satu doang. Hah? Satu doang. Satu doang. Dua. Segini banyak Jawa, Betawi cuma dua. Tuh hebatnya Betawi. Segini banyak orang, hampir mungkin 500.000, nggak tahu saya itu. Betawi cuma dua. Itu juga termasuk Betawi yang agak-agak aneh. Kenapa begitu? Karena biasanya Betawi ngejedok nggak kemana-mana di kampungnya. Sesuai dengan nama singkatan Betawi, betah wilayah, nggak kemana-mana, situ aja udah. Pak, saya encit dari abah saya, kakek dari saya punya ayah, itu anaknya 12. Kakek dari umi saya itu anaknya 13. Jadi saya punya ameh, saya punya khal, saya punya ami, saya punya mama. Itu mohon maaf, total mungkin ada 25 kalau cuma dari itu. Dan ibu tahu saya punya apa? Itu rumahnya di Keramat 4. Saya punya umi, rumahnya Keramat 3. Beda satu gang doang. Incitnya abah anaknya 12, encitnya umi anaknya 13. Itu 25 semuanya dikuitan, nggak kemana-mana. Jadi kalau lebaran bu nggak capek, cuma berada di satu tempat, satu kotak punya kita semua di sini. Tapi Betawi biar kata nggak betah kemana-mana ya, bawaannya pengen cepat pulang. Yang saya salut dari Betawi cuma satu, biar kata dia susah, tapi dia gak akan tinggalin agamanya. Amin ya Rabbal. Betawi insya Allah agamanya kuat. Kenapa begitu? Karena semenjak kecil kita udah diajarin buat ngaji. Tuh Betawi, ngajinya kuat, agamanya kuat. Cuma satu minusnya Betawi, adatnya gede, ambegan. Betul nggak? Betul nggak? Betawi kerja di kantoran Pak, digaji sama bosnya, tiba-tiba dipanggil bos, diomelin, berhenti. Temen nanya kenapa lo berhenti, diomelin bos gua.
Kata temennya, ya bocah kan pantas aja bos ngomel, namanya bos. Apa kata Betawi? Enak aja ngomelin gue. Emak gue gak pernah ngomelin gue tuh Betawi itu. Makanya ngobek paling jago Betawi bawahnya. Ya, ya kawan. Yuk kita kembali dengan pokok bahasan. Apa sih nama puasa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad? Yakni puasa Yaumul Wiladah, puasa hari kelahiran. Di Jawa ada puasa itu kan? Coba yang orang Jawa, nama puasanya puasa apa? Hah? Tunggu, saya minta satu aja yang jawab, tapi suaranya agak kencang. Puasa apa? Beton nih. Gini, pakai B apa pakai W? Weton. Saya dulu mondok di Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Jadi weton saya nggak tahu, kalau wadon kok paham. Wadon kok ngerti, wadon. Siapa yang nggak paham begitu kan? Artinya begini Bu. Jadi jangan sampai cuma karena kemudian kita beda pemahaman yang ujung-ujungnya bisa merusak ukhuwah. Syuf, kalau di Cikande atau yang menyaksikan ini semua, ada yang beda pemahaman nih. Saya bikin maulid, antum nggak bikin, nggak apa-apa. Bahkan kami yang suka bikin maulid tidak pernah mengatakan mereka yang nggak bikin maulid itu artinya nggak cinta pada Nabi. Nggak pernah Pak. Yang mau bikin silahkan, banyak pahalanya. Yang nggak bikin nggak apa-apa. Tapi satu yang kami minta, buat yang nggak bikin maulid, buat yang nggak bikin tahlil, buat yang nggak pakai kunut, stop menyalahkan kami yang pakai itu semua. Insya oh Habib kan kunut nggak ada dalilnya, maulid nggak ada dalilnya, kemudian kalau yasin tahlilan juga nggak ada dalilnya. Syuh, silahkan cek puluhan tahun ke belakang. Apa yang saya maksudkan? Pak, Bu, pembahasan soal maulid Nabi, soal tahlil, soal kunut, soal manakib, soal ratib, soal ziarah itu sudah dibahas sebelum zaman kita. Sebelum ibu ada sudah dibahas. Bahkan bukan cuma Indonesia, termasuk mungkin di Timur Tengah sudah dibahas. Dan itu yang ngebahas udah nyiapin dalilnya semua. Antum tahu apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Yang bikin tetap bikin, yang nggak bikin juga mungkin tetap bikin. Kenapa begitu? Karena dua-duanya punya pegangan dalil. Bahkan yang puluhan tahun ke belakang membahas soal tahlil, maulid, yasinan, ratiban, manakiban, ziarah dan sebagainya, bisa jadi waktu mereka bahas masih muda sampai mati pembahasan itu nggak selesai, betul? Sekarang saya tanya sama ibu sama bapak, masih mau nerusin kayak gitu juga? Masih mau dipanjangin juga sampai besok gantian kita yang mati nggak ada ujungnya juga? Kenapa nggak ada ujungnya? Karena ini bicara khilafiyah. Jadi bagaimana solusinya Habib? Sesuai dengan tema yang kita punya, yakni menjaga ukhuwah Islamiyah, bil khusus menjaga akhlak, hormati mereka yang beda pendapat. Jangan merasa kita yang paling benar sendirian. Kenapa kita harus hormati? Satu, ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Itu jauh lebih penting dibandingkan kita memperbesar yang namanya perbedaan. Setuju? Setuju? Jadi bagaimana solusinya? Begini, kita punya perbedaan, tapi kita punya persamaan. Perbedaannya stop, hormati. Persamaannya ayo kita kuatkan. Masjid, sholat subuh ada yang beda gak? Ada yang kunut, ada yang kagak.
Terus kita bagaimana untuk menghormati? Ya sudah, tugas kita sebagai makmum ikut imam. Kalau imamnya kunut, yang nggak kunut ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, yang nggak kunut, yang kunut ikut nggak kunut. Saya pakai kunut tuh. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau saya lupa yang namanya kunut, saya sujud sahwi. Kemarin selama saya 10 hari di Mekah Madinah, itu imam Mekah, imam Madinah nggak ada yang pakai kunut, nggak ada. Nah saya kan pakai kunut tiap hari Pak. Begitu masuk Mekah imamnya nggak kunut, saya bagaimana? Ya ikut imam. Jangan mentang-mentang saya kunut, imam nggak kunut, saya kunut sendirian. Geblek juga model begitu. Sami'allahu liman hamidah, bilang nyawa Rabbana walakal hamd. Selesai imam langsung sujud, Allahu Akbar, nggak pakai kunut. Saya pakai kunut nih karena ngerasa asing, nggak enak karena biasa pakai. Begitu imam sujud, gua angkat tangan sendirian, Allahumma hdina fiman hadait. Katanya lain bocah tablet lagi baca kunut. Sebaliknya, kalau yang nggak pakai kunut, begitu masuk masjid imam yang pakai kunut ikut imam. Kenapa begitu? Karena salah satu kewajiban makmum adalah ikut dengan. Kalau makmum nggak ikut imam, mufaraqah, misah dari imam. Jangan kemudian imam baca kunut karena dia nggak baca, dia diam nggak ikut. Alasannya apa? Kunut bid'ah. Kalau tahu imamnya pakai kunut, ente anggap bid'ah, imam sesat, nggak usah ikut dari awal. Gimana sih? Udah tahu imam sesat pakai lo ikutin. Jadi saya tanya, Mas Mujamah, siap nggak jaga persatuan? Siap nggak hormati perbedaan? Siap nggak kuatkan persamaan? Insya Allah. Itu tentang maulidnya. Belum ceramah, belum. Baru pembukaan dulu. Udah setengah jam ngomong nih. Sampai jam berapa kita malam ini? Saya naik tadi jam 9 lewat, hampir mungkin jam setengah 10-an kurang. Sekarang sudah jam 10, setengah jam baru pembukaan doang. Saya ikut ibu-ibu, kalau bapak-bapak hobi begadang dia. Emak-emak yang agak susah nih. Bu, tutup ceramah jam berapa Bu? Sekarang jam 10, jam berapa? Jam 2. Kenapa nggak sampai jam 4 aja sekalian? Tanggung 2 jam lagi. Paling besok kau masuk rumah sakit. Ibadah Allah. Kenapa kemudian kita bikin maulid, kita peringati maulid Nabi? Karena tidak ada rasa terima kasih kita yang lebih besar kepada Allah kecuali karena sebabnya dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun. Kita mesti bangga Pak, kita mesti bahagia. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah lahirkan Nabi Muhammad, kebahagiaan buat kita. Kenapa kebahagiaan buat kita? Karena sebab kita jadi umat Nabi Muhammad, kita banyak mendapatkan banyak keistimewaan. Dan ibu tahu cintanya Nabi Muhammad kepada ibu, kepada kita mungkin jauh melebihi cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Pak, silahkan buka sejarah tentang Nabi Muhammad. Tidak pernah terlewatkan waktu dalam hidup beliau kecuali demi untuk kepentingan umatnya. Cerita yang masyhur waktu beliau mau wafat, siapa yang diingat? Anaknya, istrinya, warisannya? Enggak. Yang diingat adalah umat. Bagaimana umat berarti? Bahkan Nabi Muhammad akan nemuin ibu. Nabi Muhammad minta sama Allah supaya jangan sampai ada satu umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah, seandainya masih ada iman walau sekecil biji sawi, selamatkan umatku masuk ke dalam surga Allah. Allah izinkan jasanya Nabi Muhammad kepada kita.
Kita bagaimana Pak? Kita bagaimana Pak? Nggak usah jauh-jauh deh. Biasanya orang itu kalau sedang jatuh cinta, dia suka banyak nyebut nama yang dia cinta. Betul? Betul? Baik. Bapak nih, waktu sebelum nikah sama istri, sama ibu nih, itu pasti ketemu teman yang dicintai adalah bini kita. Oh, calon bini gua mah, oh kembang desa. Disebut namanya kemana-mana, di handphone yang dipasang fotonya, di mana-mana ditulis namanya. Kenapa? Sebab cinta. Kita yang ngaku cinta sama Nabi bagaimana? Berapa kali ibu sebut nama Nabi Muhammad dalam satu hari? Banyak. Kita ini kadang-kadang menyebutkan nama Nabi Muhammad bukan sebab cinta, tapi sebab ada kebutuhan. Bukan karena cinta. Nyebut karena cinta itu ada sebab dan sebab dia sebutkan nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita baca sholawat pas cuma ada pengennya doang. Ibu nih jalan ke komplek lain, tiba-tiba ada rumah gede mentai cakepnya bukan main. Ibu pengen punya tuh rumah tapi dia kagak dapet. Apa kata ibu dalam hati? Sholawatin aja dulu, kan begitu. Baca sholawat pas pengennya doang. Sama bapak dia begitu. Lagi jalan di depan, ada mobil cakep, mobil mewah, kalau dipakai kayaknya enak, tapi duit nggak punya. Apa kata bapak? Sholawatin dulu aja, kan gitu ya. Lagi jalan di depan, tiba-tiba mohon maaf, ada emak-emak komplek lagi senam, badannya botoh, pakai celana terbuka, belahan dada kemana-mana. Bapak nyebutnya apa? Istighfar, sholawat tuh. Lu ngaji di mana kan kita pakai sholawat? Mak rempong lu. Masa begitu pakai sholawat? Bu, saya kadang-kadang suka bingung sama emak-emak. Kenapa sih suka senam di lapangan terbuka? Kenapa sih? Ada apa sih? Besok apa gini? Kan suka banyak tuh mama begitu. Ya bu ya. Bu, saya tanya bu, ibu cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Yakin cinta? Ibu kepengen nggak suaminya berbagi hati dengan wanita lain? Ibu izinin nggak suaminya poligami? Yakin nggak? Kenapa ibu nggak izinin? Karena ibu merasa suami saya cukup jadi punya saya. Kan begitu? Kan begitu ya? Bapak juga Pak, sama bini jangan kebangetan medit loh. Kadang-kadang bini minta duit dikit, muka berlipat percis kayak dompet tanggung bulan. Ada suami yang begitu? Ada yang begitu? Ada di sini? Ada yang mana? Ngaca loh Pak, begini Pak, nggak ada dalam satu keterangan yang menjelaskan kalau suami dia suka menyenangkan hati istri maka hidupnya akan susah. Nggak ada. Udah diam, seneng amat begitu itu. Iya Pak, sedekah terbaik sama keluarga, apalagi bini. Oh Habib, bini saya sekarang modelnya begitu. Kan sekarang Pak, dulu kan lo cari-cari juga dia. Bener? Dia begitu kan bukan maunya dia. Dia nggak boleh tampil cantik, cuma karena lu jadi begitu. Jangan tepuk tangan masjid. Satu Pak, ada satu hal yang kita lupa tentang keutamaan istri dalam hidup kita. Apa halnya? Bisa jadi apa yang Bapak punya saat ini semua, sehatnya Bapak, rezekinya Bapak, bagusnya kerjaan Bapak, uang tabungan yang Bapak punya, mudahnya urusan dunia akhirat Bapak,
bisa jadi bukan cuma karena usaha kita, tapi bisa jadi semua itu sebab doa dari istri kita. Hebatnya bini Pak, hebatnya bini, dia doa sama Allah, doanya ditujukan kepada Allah, tapi hasilnya ditujukan kepada suami. Terima kasih para istri. Jadi dalam rezeki yang Bapak punya ada doa bini. Ya Allah, bini kita nggak kerja, cuma di rumah doang ngurus anak, tapi minta sama Allah, ya Allah saya pengen rezeki. Allah kasih dari mana? Dari suaminya. Maka dalam rezeki suami itu ada andil doanya istri. Ibu ya, ibu ya. Makanya bapak nggak boleh pelit sama, karena dalam rezeki bapak ada doa. Segitu isinya satu, bagaimana empat? Lo bayangin deh empatnya itu. Ya masa aku bayangin dia doang, lu juga laki sama kayak lu. Kenapa sih nggak boleh poligami? Kenapa sih emangnya? Salahnya poligami di mana sih? Saya bisa ngomong kayak begini Bu, sampai dalam hati gue ngomong, ya Allah mudah-mudahan video nggak sampai ke bini gue. Poligami salahnya di mana sih? Nggak ada yang salah. Yang salah pelakunya. Oh, HP poligami menyakiti, kan siapa? Kalau poligami menyakiti, bisa jadi kita tidak sengaja menuduh kepada Allah yang mengizinkan untuk menyakiti, karena Allah yang mengizinkan untuk berpoligami, meskipun dengan satu syarat yang tidak mudah, yakni wa in khiftum ala ta'dilu, kalau takut nggak bisa adil cukup sah. Tapi memang pada kodratnya perempuan itu nggak mau suaminya kawin lagi, nggak mau, ibu ya, cukup buat ibu aja ya. Suami ibu kekepit buat ibu doang, kan begitu ya, nggak boleh buat yang lain, kan begitu. Bang, lo mau tahu nggak adanya perempuan? Gue ceritain nih. Ketika ditanya soal poligami, dia jawab nggak boleh Habib. Kenapa? Suami cuma buat saya doang, semuanya punya saya. Poligami yang hukumnya halal dalam Islam, ibu nggak kasih, nggak apa-apa, itu hak ibu. Tapi yang sedihnya Pak, giliran sesuatu yang jadi haknya cuma buat suami, dia bagiin ke laki-laki lain. Serius? Ini nggak bercanda nih. Sesuatu yang harusnya mutlak hanya untuk suaminya, tapi hampir tiap hari dia bagi dengan gratis ke laki-laki lain. Padahal itu hukumnya dosa di mata Allah. Yang halal ibu nggak demen, yang dosa ibu lakuin. Terbaliknya otak perempuan kita saat ini. Habib maksudnya bagaimana? Nih, mau tanya, Bu, lekuk badan tubuh ibu punya siapa? Goyangan ibu punya siapa? Yakin? Gue yang nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena pada kenyataannya hampir tiap minggu pagi emak-emak kumpul dengan judul senam, dia pakai celana legging. Bu, legging kan nempel sama kulit, betul? Beceplak, betul? Nggak usah yang muda, nenek-nenek kisutnya ketutup sama legging. Itu celana nempel sama daging Pak, lekuk badannya kelihatan, bokongnya ngepres, pakai baju ketat, kemudian senam di pagi-pagi. Mohon maaf ibu, mohon maaf, setahu saya saat ini yang namanya senam emak-emak itu goyangannya nggak beda sama dangdut, bahkan lagunya kebanyakan dangdut. Si ini godang dia, mau ngapain ke godang dia lo? Dia dengan enak aja Pak, goyang sana goyang sini. Itu siapa yang nonton? Semua. Tukang ojek nonton, tukang silok nonton, tukang sampah ngeliat. Yang harusnya jadi punya laki ibu doang, ibu bagiin ke mata-mata laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ibu tahu
sepanjang mata itu melihat, sepanjang itu dosa datang buat ibu semua. Dan yang lebihnya lagi, suami yang halal ingin berbagi, ibu gak kasih. Tapi data suami yang muta punya suami yang halal, kalau dibagi, ibu bagi dengan gratis hampir tiap hari. Ngacak loh. Oh Hamid, kalau begitu nggak boleh senam. Kata siapa? Silahkan. Ibu mau senam silahkan, buat sehat nggak apa-apa. Tapi jangan dengan judul sehat kemudian jadi maksiat. Kalau mau senam, ibu satu rumah nih, di komplek ini satu rumah, dikasih aja buat emak-emak pada senam. Senam di dalam rumah, nggak ada cowok yang lihat, nggak apa-apa. Ibu kumpul nih 5-10 orang bikin kegiatan senam dalam rumah, kunci, nggak ada laki-laki, nggak apa-apa. Oh Habib, alhamdulillah Habib, kenapa? Saya senamnya begitu, Beb. Kalau saya senam di tempat senam saya semuanya perempuan, satu pun gak ada laki-laki. Oh alhamdulillah, cakep. Cuma pas senam saya videoin, begitu saya naik TikTok, sama aja loh. Gue kadang-kadang bingung, mak di TikTok ngapain sih TikTok? Kalau TikTok buat dakwah sih nggak apa-apa. Ada siapa para pendakwah yang banyak. Ustaz Abdul Somad ada, kemudian Bu Yayah yang ada, Habib yang itu sudah ada. Nggak apa-apa, ibu tonton silakan. Tapi kalau ibu main TikTok mau ngapain? Cuma joget sana joget sini. Kadang-kadang saya suka sedih, Bu, ya Allah, emak ngaji mah tiap minggu nggak pernah absen. Tapi kalau kondangan nggak pakai dangdut, nggak afdol hidupnya. Udah gitu pada organ tuh bawaannya mau ke depan aja tuh mama. Gue kalau lakinya gue ikat tuh, jadi gue pada begitu. Ibu di TikTok mau apa sih, Bu? Di TikTok itu paling banyak cuma kita bangga kalau dapat jempol doang, kan gitu ya. Kalau dikasih lope-lope seneng kita bawaannya. Bu, kalau cuma mau dapat jempol doang, nggak usah di TikTok. Besok pagi nih, Ahad pagi nih, kan bocah nggak sekolah ya, betul? Ibu kasih duit bocah 5.000, suruh bikin permen layangan di Jakarta yang jauh dikit, nyampenya malam buat kasih. Ibu cuma berdua sama suami. Itu suami ibu ikat di bangku biar kemana-mana, ikat aja udah. Abis ibu ikat suami di bangku, ibu naik di meja depan suami. Ngomong sama suami, bang, gue mau joget bang, gue mau senam bang. Abis gue joget, kasih jempol dia banyak. Ngomong begitu sama laki, nggak apa-apa, nggak dosa, laki ente. Insya Allah kalau ibu ngamalin kayak begitu yang saya kasih tahu, nanti begitu ibu naik ke meja, suami ibu ngomong dalam hati, ya Allah, bini gue PA. Gak timbang joget lagi pakai diikat, apakah PA atau bini? Jangan ya Bu ya, Bu jangan ya, gue ngomong jangan 3 kali mau buka, gak jadi nih. Saya minum ya. Alhamdulillah. Tadinya teh manis udah gak manis. Es batunya banyak. Baik, ibadallah. Siapa contoh yang paling baik? Tidak ada contoh yang paling baik kecuali baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah hafal semua ayatnya, betul. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik, akhlaknya paling baik, ibadahnya paling baik, santunnya paling baik, sabarnya paling baik. Pokoknya Nabi Muhammad paket komplit, nggak ada satu manusia pun yang bisa menandingi daripada semua akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Saya mau bawa ini kisah tapi malah kepanjangan. Contoh dikit aja. Ibu pernah dengar kisah Nabi Muhammad yang katanya Nabi suka nyuapin orang buta? Karena waktu nyuapin Nabi diapain? Dicaci maki. Tapi saya tanya, habis dicaci maki, besok Nabi masih nyuapin ya? Tuh. Hebatnya kita punya kan. Habis itu masih nyuapin. Pak Cikadek bisa nggak kayak begitu? Besok, ibu ke pasar Bu, tiba-tiba di pasar ada tukang minta-minta buta, ibu nyuapin.
Begitu nyuapin ibu dikatain, udah ada tangan gede amat kayak aspal. Ya Allah ke badan, uang ibu kan kayak velbak. Dikatain gitu bu. Saya tanya, habis ibu dikatain, besok masih nyuapin nggak? Masih nyuapin nggak? Oh kalau saya senangnya husnudon, saya senangnya saya gak baik. Saya yakin ibu-ibu yang ada di Cikande, meskipun nyuapin sambil dikata-katain, insya Allah besoknya tetap nyuapin. Alhamdulillah. Cuma bedanya sama yang pertama, waktu nyuapin sebelum dikata-katain pakai sendok biasa, waktu habis kata-katain pakai sendok semen. Ledes pemacot katain gue. Ya. Saya bilang kuat. Itu ahlak kita punya Nabi Muhammad. Ini kalau hubungan ahlak Nabi itu ahlak yang paling mulia, ibadah Nabi ibadah yang paling cakep. Makanya kita umat Nabi Muhammad harus bangga jadi umat baginda Sayyidina Muhammad. Banyak pada sholawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Baca sholawat jangan cuma pas ada maunya doang, Pak. Bapak pengen beli sesuatu tapi baca sholawat doang, bukan nggak boleh, silahkan, cakep, cuma kelewat murah Pak. Sholawat dibaca sama begituan doang. Sholawat yang kita baca nanti akan menyebabkan kita dekat dengan Nabi Muhammad, akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan syafaat Nabi itu lebih berharga dibandingkan dengan apapun yang ada di sebuah bumi ini. Jadi dalam menegakkan syiar agama Nabi, jangan cuma pas ada maunya doh. Setuju? Setuju? Baik. Kenapa begitu saya bilang? Karena di Indonesia ini pada umumnya biasanya syiar agama itu dipakai pas lagi dibutuhin doang. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, saya agak sedih kalau ternyata syiar agama itu cuma dipakai pas pada saat dia butuh doang. Artinya nggak sedikit umat-umat Islam yang kemudian mohon maaf kalau dia nggak butuh, dia nggak peduli dengan agamanya. Begitu dia butuh, dia langsung begitu peduli dengan agamanya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada. Yang kedua, yang saya sedih di Indonesia, kenapa simbol-simbol Islam khususnya itu dipakaikan kepada mereka yang sedang dalam keadaan bermasalah dalam sebuah kasus. Waktu sebelum ketangkep karena narkoba, sabu, ganja dan sebagainya, dia kemana-mana nggak pakai jilbab, kemana-mana nggak pakai peci. Begitu ketangkep duduk di persidangan pakai jilbab, pakai peci. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Waktu belum ketangkep jadi maling duit rakyat, copet kelas kakap, nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai peci. Begitu ketangkep dibawa ke sidang depan meja hijau, langsung dipakai jilbab sama peci. Seakan-akan simbol agama itu buat hal-hal yang nggak baik doang. Sampai saya tanya dalam hati, emang itu mohon maaf persidangan jualan jilbab dalamnya? Ya. Ya, Habib mohon maaf karena sudah lewat malam, minta langsung tutup. Oh terima kasih banyak, maunya gua. Tutup jangan, tutup jangan. Ini kata panitia, Bib, ini udah kemalaman, tolong acara langsung ditutup. Setuju nggak? Tapi bercanda. Jadi jangan Mbak, jangan buat hal yang begitu disetemuin Islamnya. Sama juga. Nih besok mau masuk musim kampanye, hati-hati. Akan banyak yang tadinya nggak pernah ke majelis taklim tiba-tiba nongol di majelis taklim. Akan banyak yang tadinya nggak pernah pakai jilbab kemudian jadi caleg, foto spanduk semuanya pakai jilbab. Ada nggak yang begitu? Tadinya nggak kenal ke masjid, ke musola, ke majelis, nggak pernah datang. Begitu jadi caleg, dandanan paling cakep Pak. Ustadz sama dia kalah dandanannya.
Ustadz kampung cuma timbang pakai wadimor doang, itu juga hadiah bulan puasa. Dia masuk ke masjid pakai PHS, pakai sorban. Kalau ngomong aja, tolong bantu kami dengan penuh keikhlasan. Umat disuruh ikhlas, dia juga belum tentu ikhlas, betul? Kan bisa jadi dia ke masjid pas ada maunya doang. Banyak nggak yang begitu? Lu juga sih kadang-kadang lu cuma timbang dikasih jilbab senangnya bukan main lu. Lagi begini aja, iya beb, lo banyak yang begitu. Besok datang antu di bawah jilbab udah gocap. Cakep dong mak-mak begitu lagi lo. Jadi jangan kaget Bu, jangan kaget, jangan malu untuk tunjukkan identitas kita sebagai muslim. Karena musim kampanye itu kadang-kadang yang diangkat nih, yang disampaikan nih, yang dituduhkan seakan-akan umat Islam itu memakai politik identitas. Loh emang kenapa sih? Saya kan muslim, identitas kami muslim, yang kami contoh Nabi Muhammad, yang kami yakini tidak ada satu manusia yang kami ikut, yang kami contoh mendapatkan jaminan selamat dunia wal akhirah kecuali kami ikut dengan baginda Nabi kami Muhammad. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik. Ditunjukin, Islam itu tunjukin, silahkan aja. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu Pak, silahkan. Nih jangan kadang-kadang udah begitu ada aja yang macam-macam Ibu ya. Yang bikin sedih di Indonesia kadang-kadang yang mohon maaf nih, yang nggak demen sama syiar agama, datangnya umat Islam juga. Betul nggak? Azan. Saya mau tanya, azan bagus nggak buat kita? Azan manfaat nggak buat kita? Azan baik nggak buat kita? Saya tanya, umat Islam ada nggak yang nggak demen sama azan? Ada. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya minta toa dikecilin, azan lo kecilin, dangdutan lo gedein. Betul? Kadang-kadang yang lebih gila, dangdutan depan masjid itu lebih gila lagi. Ya. Kalau juga azan dianggap mengganggu, mengganggunya di mana? Kami pakai azan itu nggak setiap menit, cuma pas waktu sholat. Kalau dengan dalih mengganggu, kami juga bisa ngomong, kami terganggu dengan apa? Dengan suara klakson mobil yang ada di jalanan, mengganggu kuping kami yang sedang jalan. Kan lah bebas yang begitu kan? Lain kalau di Cikande itu azan setiap 1 menit, itu lain namanya. Itu juga yang azan geblek namanya begitu. Kita cuma mau maaf subuh berapa lama sih azan Bu? Ada di Cikande yang azan sampai setengah jam ada. Subuh jam 4:30 Pak. Kemudian azan lagi zuhur jam 12. Berapa jam udah tuh? 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 12:30, hampir 7 jam setengah bedanya dari satu azan ke satu azan yang lain. Zuhur jam 12, kemudian asar jam 3 jam bedanya. Asar jam 3, maghrib jam 6, 3 jam bedanya. Maghrib jam 6, isya jam 7, 1 jam. Ada jeda waktu. Di mana mengganggunya? Cuma kadang-kadang umat non-muslim nggak merasa terganggu, umat Islam yang sosokan terganggu. Sampai kalau saya nggak salah, kalau nggak salah, mudah-mudahan saya salah nih. Mudah-mudahan saya salah ngertiin. Ada yang bikin puisi. Puisinya dibaca di TV. Isi puisinya, intinya begini. Kau bilang Tuhanmu dekat, tapi kau panggil dengan pengeras suara setiap saat. Begitu puisinya tuh. Intinya begitu. Kalau saya ngartiinnya itu ke azan. Kenapa ke azan? Karena umat Islam manggil Tuhannya dengan pakai pengeras suara, pakai toa, itu cuma pas azan. Ya Bu ya. Kita jawab.
Pak, azan itu sekencang-kencangnya azan itu bukan buat manggil Allah, tapi buat manggil hamba. Bukan buat manggil Allahnya, buat manggil hambanya. Kenapa azan mesti kencang? Cuy, namanya juga manggil. Di mana-mana manggil kudu kan? Saya berteman dekat sama Ustaz Zainal. Satu ketika saya ceramah di bangku sini nih. Ustaz Zainal di pojokan sono tuh. Lagi nggak nengok saya. Saya butuh sama beliau. Saya pengen panggil supaya nengok ke saya. Tapi saya manggilnya begini. Gue tanya, nengok nggak dia? Nengok nggak dia? Nggak nengok. Tapi kalau saya manggilnya kencang, woi Ustaz Zainal, nengok nggak? Belum tentu. Nah kalau dia pakai headset tuh, kenapa begitu? Karena saya yang manggil nggak tahu itu Ustaz Zainal pakai headset apa enggak. Kalau dia pakai headset nggak kedengeran. Sama juga dengan muadzin, panggil azan kudu kenceng-kenceng supaya apa? Umat Islam tahu. Tapi terkadang umat Islam kalau dipanggil pakai azan, padahal kupingnya nggak pakai headset, tapi budeknya kebangetan. Sehingga pas dipanggil pakai azan nggak ada yang datang ke masjid, betul? Pak, azan pakai toa aja masih banyak kagak datang Pak, apalagi nggak pakai toa, betul? Ini masjid apa namanya nih? At-Taqwa. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid, semua jamaah minal muttaqin. Jadi hamba Allah yang beriman, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak. Jadi saya bilang tadi, kenapa mesti kencang-kencang? Biar kedengeran Pak, biar sampai. Saya kasih ilmu nih buat masjid At-Taqwa. Besok kalau bapak sholat duha mau penuh, duha penuh nggak di sini? Penuh nggak duhanya? Hah? Nggak penuh? Nggak penuh? Baik. Besok kan hari Ahad, pada nggak kerja semua kebanyakan kan? Bapak kalau besok mana marbotnya? Mana marbotnya? Mana muazzinnya? Kalau besok masjid sholat duhanya mau rame, coba besok azan jangan jam 12. Besok bapak azan duha jam 9 pagi, gue jamin rame nih. Penuh nih masjid. Dasar muazzin gak punya otak. Azan jam 9. Muazzin jangan takut, jawab. Lu yang gak punya otak. Kenapa gak punya otak? Sekali gue azan tepat waktu jam 12 gak ada yang nongol, jam 9 nongol. Mau sholat apaan lu? Setuju? Ya. Baik Pak, jangan. Jadi umat Islam nggak boleh anti dengan syiar agamanya, nggak boleh. Bu, saudara kita ade yang mohon maaf kemana-mana pakai cadar, ibu nggak usah ledekin. Kenapa? Dia sedang menjaga auratnya, silahkan. Cakep. Bahkan perempuan kalau pakai cadar bukan cuma jilbab yang dijaga, bukan cuma dirinya, termasuk mata-mata suami ibu dijaga daripada pandangan kepada dia. Iya Bu, lu jangan nggak bisa pakai cadar ngeledekin lu. Awas ninja lewat, lemes kebacot. Kalau ada umat Islam ngeledekin pakai cadar, nggak jauh beda sama Abu Janda lu. Tahu Abu Janda? Tahu Abu Janda? Orang yang nggak paham agama tapi sok ngomong agama ke manusia itu. Kenapa ada ubin ipin depan gua? Ya, nggak apa-apa deh. Namanya kecil lebihnya begitu biarkan ya. Ini ubin ipin nih. Habis ini tayo lewat tayo nih. Habis itu sincang lewat. Jadi TK kita malam ini. Tapi nggak apa-apa, jangan. Kenapa saya bilang gitu? Anak sekecil ini jam segini
masih mau main di masjid, meskipun saya teriak-teriakan itu dicakap, makanya DKM gak usah gagak mana bocah. Baru dia akan di DKM gayanya sok banget sih, bocah main di bentak-bentak, nggak usah. Kenapa nggak usah? Masih bagus kok anak main ke masjid, karena besok begitu kita mati dia yang ngusir. Kalau anak bocah ketemu ke masjid, di masjid gak ada anak bocah, besok sepi masjid kita pak. Masih penting anak bocah main ke masjid ketimbang tua bangka gak pernah ke masjid. Ompong boleh sama, tapi usia beda. Anak bocah ompong gak ke masjid pantas, aki-aki ompong gak ke masjid kebangetan lu. Ya. Jadi jangan bu, termasuk juga bapak nih, saudara kita ada pak yang kalau pakai celana di atas mata kaki ada, nggak apa-apa, jangan pakai diledekin, jangan. Kita nih yang biasa mungkin nggak sama sama dia, tiba-tiba dia masuk masjid pakai celana ngegantung, nggak usah pakai diomongin, emang tempat banjir ya, nggak usah begitu, iseng banget sih mulut lu, biarin aja udah. Ada yang ke masjid jidatnya hitam, nggak apa-apa udah. Jangan pakai nanya, kau ke sujud dulu, jangan. Ada yang ke masjid pakai jenggot 3 biji, nggak apa-apa. Jangan dibentot pas sholat, jangan. Kenapa? Dia sedang menjalankan usahanya untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya, yang udah bisa pakai cadar, jangan merendahkan emak-emak yang pakai jilbab kayak begini. Betul? Jangan pakai ngomong percuma lo pakai jilbab yang telanjang, jangan begitu pak. Yang bisa pakai celana di atas mata kaki, jangan ngeledekin bapak-bapak yang pakai sarung masih ke bawah dikit. Jangan pakai ngomong percuma sholat neraka, kenapa sarung lo ke bawah, jangan begitu oncom. Saling hormati aja. Termasuk juga soal azan. Bapak nggak senang sama azan, ya udah pendem aja baik-baik. Berarti ada yang salah dalam diri bapak. Kenapa begitu? Harusnya kita bangga dengan azan. Karena ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas salati, hayya 'alal, ayo kita sholat, ayo kita mendapatkan kemenangan. Kan begitu bu. Dijanjiin ente mau menang apa? Menang atas semua, menang atas kesusahan, menang atas kesedihan, menang atas kemiskinan. Apa syaratnya? Satu kata Allah, kalau juga bapak nggak senang sama sholat sama azan, ya udah bapak tanggung jawab resiko bapak, nggak usah undang-undang yang lain. Pakai bilang azan mengganggu apa segala macam, apalagi pakai bikin puisi, nggak penting pak. Ternyata puisi yang dibikin jauh sebelum musim kampanye, yang seakan-akan omongannya ditujuin ke azan. Begitu mau masuk musim kampanye masa pencalonan, yang baca puisi mukanya ada di azan di TV. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Siapa? Deg-degan kan jawab. Emang ada di TV kok kemarin? Banyak yang protes, katanya nggak boleh bawa-bawa politik identitas. Azan kan identitas muslim. Apa jawabannya? Oh, itu bukan politik identitas, itu bentuk ketaatan. Luar biasa jawabannya. Bukan main. Kalau buat dia bukan politik identitas, tapi kalau buat Habib Ustadz yang nggak sejalan dituduh sebagai politik. Itu sama juga hal yang politik haram buat aneh loh. Terus bagaimana Habib? Ya nggak tahu. Gue sih kayak ikut-ikutan. Besok siapa kayak bodoh belum tahu saya pak. Cuma saya masih punya guru pak. Saya masih punya ustadz. Saya masih punya kiai, punya guru yang saya ikuti kepada beliau. Saya nggak mau pusing pak. Besok musim kampanye nggak usah pakai berantem deh ya. Ya beda pendapat hal yang biasa. Kadang-kadang yang bikin sewot bukan pendapat, beda pendapatan kalau bikin sewot tuh. Itu yang beda duit ujung-ujungnya. Ya. Jangan cuma karena beda pilihan satu kampung satu kota berantem, nggak pantas pak. Kayak kemarin tuh 2019, sampai sekarang mau 5 tahun itu yang namanya kader nama cebong masih ada di mana-mana.
Sementara yang dibela kadut, bela cebok, udah pada blokan di atas semua, betul? Umat jadi korban, nggak usah kayak begitu lagi. Terus bagaimana Habib? Ya udah, yang paling gampang aja udah, bapak tunjuk satu kiai bapak tunjuk satu Habib bapak, yang dia punya ilmunya, yang dia punya kuasa tentang politiknya. Lihat sama beliau, nanti beliau pilih mana kita ikut, kan simpel. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Simpel nggak? Umat nggak usah capek, tunggu aja udah. Ibarat di sholat jamaah, ibu bapak kalau sholat jamaah kan tergantung imam, betul? Begitu imam baca walad dalin, umat jawabnya apa? Terus mau ikut ngapain? Ya, nggak usah. Ya. Tapi tidak kembali dalam pokok bahasan. Makanya Pak, kalau ngomongin Nabi Muhammad nggak ada ujungnya. Saya ngomong ibu kalau mau jaga akhlak, jaga ukhuwah, ayo jaga persatuan kita. Nggak usah mau dipecah belah lagi. Nggak usah karena masalah kecil digede-gedein. Nggak usah karena masalah perbedaan dihantam-hantamin, nggak usah ya kawan. Ya karena persatuan lebih penting buat kita semua. Makanya untuk bersatu juga apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada talinya Allah. Jadi jangan cuma ngomong persatuan doang, Pak. Yang namanya persatuan banyak. Copet aja punya persatuan. Persatuan apa namanya? Percaya kan? Nggak percaya? Nonton film Benyamin, ada judulnya Raja Copet tuh. Copet punya raja, anak kan bersatu juga dia, Pak. Maling, koruptor, punya persatuan kan? Ada, kenapa? Makanya nggak bisa habis. Di Jakarta, di Gande, ada maling ayam ketangkap digebukin setengah mampus, Pak. Padahal itu yang maling orang miskin, yang diambil yang punya ayam orang kaya. Kalau bicara masih pantas meskipun salah. Kenapa? Karena yang ambil miskin, yang diambil kaya. Pejabat, koruptor, memang gak lebih gila itu? Kan pejabat orang kaya, Pak. Gajinya puluhan juta, belum tunjangan dan sebagainya. Begitu dikorupsi yang diambil duit siapa? Duit rakyat, orang miskin, kan gila tuh. Loh, kejadian kemarin waktu COVID, dana bansos diambil. Siapa yang ambil? Menteri, Pak. Bansos kan buat orang miskin, masih dimakan juga. Harusnya kalau maling ayam ketangkap digebukin setengah mampus, menteri yang ngambil duit rakyat nggak cukup penjara, gantung. Betul? Biar apa? Biar kapok. Besok ada begitu lagi kan mikir panjang, Pak. Di Jakarta, Indonesia bagaimana nggak mau tambah banyak yang begitu? Ya Allah, begitu ketangkap jadi korupsi, jadi koruptor, ketangkap hukuman 10 tahun, tiba-tiba banding 6 tahun, dapat potongan 4 tahun, kemudian masuk sel, habis dapat gerasi, kelakuan baik 3 tahun, pulang. Makin dipotong masa tahanannya, duit masih nyapa. Makanya enggak, kita mesti yakin dengan satu, alaihissallahu biahkamil. Allah adalah hukum yang paling adil, ya. Jadi saya nggak mau panjang, itu terakhir sebagai penutup Pak Bu, titip anak-anaknya. Generasi Islam udah mulai jauh dengan agamanya. Saya titip anak-anak ibu lah. Kalau ibu mah udah kuat, ya Bu ya. Ibu mah udah kuat imannya, masya Allah ya. Ada satu contoh yang bisa ibu ikut, namanya Sayyidatuna Muti'ah, seorang perempuan yang masya Allah dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan dia yang akan menuntun kendaraannya Sayyidatuna Fatimah Zahra, istrinya, anak tercinta Nabi Muhammad. Amalnya biasa, tapi bentuk ketaatan sama suami yang membuat dia menjadi wanita yang istimewa. Sayyidatuna Muti'ah itu punya satu kebiasaan, kalau suaminya pulang kerja, itu dikasih makan sama dia, dibikinin makan. Itu habis bikin makan, Bu, ibu tahu dia kasih pecut. Pernah lihat kuda lumping nggak? Udah tahu kuda lumping? Kan pakai pecut tuh. Itu dikasih pecut model kayak begitu sama suaminya. Buat apa pecutnya? Sayyidatuna Muti'ah ngomong sama suaminya, wahai suamiku, seandainya makanan yang kumasak engkau tidak suka, nggak enak buatmu, aku ikhlas, aku rela kau pecut tubuhku supaya besok aku masak lebih enak lagi. Tuh hebat itu perempuan. Insya Allah ibu-ibu Cikande begitu semuanya.
Mulai besok ibu ke pasar beli pecutan bu, beli pecutan. Ibu masak sama suami pulang kerja, ibu sambut cium tangan, duduk kasih makan. Begitu ibu siapin makanan, ibu kasih pecut. Cuma kalau saya tetap mutiah ngomongnya, wahai suami, seandainya masakanmu gak enak, aku ikhlas, aku redo. Engkau pecut tubuhku supaya aku besok masak lebih enak lagi. Itu saya tetap mutiah. Tapi kalau majikan deh, pecut boleh sama, ngomongnya beda. Bagaimana ngomongnya? Dia kasih makanan, megang pecut, ngomong sama lakinya, Pak, lo gak makan, lo sabet tuh ya. Emang sengket kok mama begitu modelnya. Ya, ada soal, ya, Bu, anfusakum wa ahlikum, jaga kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Bu, ibu pengen nggak anaknya masuk neraka bu? Ibu pengen nggak jagain anak-anak ibu? Baik, setuju? Kalau anak ibu ngomong sama ibu nih, Ma, saya mau bikin maksiat boleh nggak? Anak ibu izin sama ibu, Bu, Ma, Mamski, Simbo, saya mau pergi dulu ya Ma. Ibu nanya mau kemana Ma? Saya mau bikin maksiat. Saya tanya, ibu izinin nggak? Ibu kasih nggak? Kalau kata Betawi itu anak gak ada ampun, jangan kan di sini ada di empos emaknya tuh. Iya, Pak. Kalau anak bapak ngomong kayak begitu ke bapak kasih nggak? Pergi. Bapak kasih jalan nggak? Bapak gak bakal kasih Pak. Kenapa? Karena itu anak menggunakan kalimat maksiat yang kita udah tahu bahaya buat anak kita, bahaya buat kita sebagai orang tua, betul? Tapi kalau kata-katanya diganti, bukan maksiat yang diganti katanya, tapi isinya sama. Kayak dulu tuh, ya. Dulu kan ada sebutannya PSK. Habis itu pindah lagi jadi apa? Gablay ya. Habis gablay pindah lagi dong ya. Habis itu pindah lagi odong-odong ya, macam-macam dah. Namanya ganti, isinya sama kan gitu. Ini anak dia ganti kalimatnya, bukan bikin maksiat, padahal isinya sama. Ngomongnya begini, Ma, malam minggu mah si abang udah jemput mau ngajakin nonton sama ke pasar malam. Saya tanya, ibu izinin nggak? Ayo, ibu kasih nggak? Bapak kasih nggak? Kasih, bahkan bapak doain. Ya udah nak, hati-hati di jalannya. Kan bego tuh bapak tuh. Anak lo mau bikin dosa, bapak ngedoain kan sablem. Udah gitu emak pakai pesan lagi. Jangan pulang malam-malamnya, pagi aja mau subuh sekalian. Gue pikir anak lo hansip. Kalimatnya diganti Pak. Yang satu manusia, yang satu mau jalan nonton, diajak ke pasar malam, ibunya ngasih padahal isinya sama. Betul? Anak kita begitu kan? Kan begitu Bu. Dan orang tua diem. Bahkan kadang-kadang emaknya bangga. Lihat dong anak gue dong, punya pacar anak Pak Kades. Sampai begitu ngomongnya. Entah kalau ada kejadian. Tidak ada pintu pembuka perzinahan kecuali pacar. Bu, na'udzubillah, ini cuma contoh. Kalau tiba-tiba nanti anak ibu dibawa nginep sama pacarnya, ibu kasih izin, ibu doain, ibu fasilitasin, kemudian suatu ketika kejadian, anak ibu ngomong sama ibu nangis-nangis, anak bapak ngomong sama bapak, Pak, maafin saya Pak, kenapa saya nggak bisa jaga diri Pak? Kenapa nak? Saya hamil duluan Pak, saya hamil duluan Nah. Saya tanya, ibu kesel nggak? Sedih nggak? Nangis nggak? Marah nggak? Yang dimarahin siapa? Anaknya. Nggak pantas. Kenapa jangan ngomongin anaknya doang? Karena anaknya bisa pergi berduaan atas izin emak bapaknya. Jadi ibu kalau mau ngomelin saat itu kejadian, ibu cari kaca yang gede, ibu maki-maki yang di kaca itu biar kadinya tuh.
Sama juga kayak handphone. Orang tua dulu bu sama anak open, biar kata dia ngomong sama tetangga, bocah nangis disamperin, tetangga ditinggal, bocah digendong. Biar kata dia dimasak enak-enaknya, tiba-tiba bocah nangis, masakan dimatiin bu, itu bocah digendong biar gak nangis, baca sholawat dan sebagainya. Emak-emak zaman now gak mau capek, yang penting asal bocah anteng, dia mah ngegosip-gosip, ayo kepada dia nonton. Satu obatnya supaya bocah anteng kasih apa? Oh. Emak cuma tiba ngomong tetangga dua bocah anteng, nih ngapain nih, ribet lah. Akhirnya mulai kecil tuh anak doyan handphone. Nanti mulai SD kenal handphone, ketemu game, FF dan sebagainya. SMP tambah main game. Begitu SD kebanyakan main game, emaknya ngomel-ngomel. Loh, bocah main game bu, kamu banting handphone lu tuh. Anak diomelin karena main handphone. Padahal biar tadinya siapa? Yang kenalin handphone siapa? Yang ngasih handphone siapa? Jadi yang jadi biang gadis siapa? Lu! Gak apa-apa kita ikut juga sama anak-anak kita, asal dia selamat dunia akhirat buat kita semua, ya bu ya. Ya, baik. Kenapa kita ikut Nabi? Untuk mendapat daripada redha-Nya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan kita kumpul kayak begini, Allah kasih keberkahan buat kita. Pak, Bu, sebagai penutup, enak nggak duduk begini, Pak? Enak nggak duduk begini, Bu? Kenapa enak? Ada kipas? Enggak juga. Karena ada ceramah? Enggak juga. Apa yang bikin kita enak duduk begini? Karena kita bisa ke masjid dengan tenang. Waktu ibu tadi ke masjid, ada nggak yang ngancam ibu? Awas ke masjid tuh, pakai golok, ada nggak yang ngancam? Waktu ibu bapak mau ke masjid, ada nggak yang pakai senjata ngomong lo ke masjid gue tembak lo? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Sebab karena nggak ada, kita bisa ke masjid dengan tenang. Tapi bapak ibu tahu, di Palestina ada saudara kita yang nggak bisa bikin kayak begini, Pak. Dia nggak usah bikin tablik akbar, Pak, buat sholat aja susah. Setiap dia mau sholat ada ancaman daripada musuh, laknatullah alaihim, dia Yahudi Israel. Dia siap ditembak yang ke masjid, Pak. Bukan cuma bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu pun siap. Kemarin saya nonton dalam satu video di sosial media, itu ada ibu-ibu keluar dari rumah sakit pakai baju, saya nggak tahu dia dokter atau perawat, saya nggak paham. Itu ibu lagi dari rumah sakit, dia teriak kesekencang-kencangnya, disampaikan depan orang banyak. Apa dia bilang? Dia bilang, ya Rob, suamiku syahid, suamiku syahid. Dia senang akhirnya meninggal. Kenapa dia senang? Karena suaminya meninggal dalam keadaan syahid melawan Zionis Yahudi Israel. Kita bisa apa sih, Bu? Nggak bisa apa, bisa doain doang. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan buat pemuda-pemuda dan pejuang-pejuang Palestina. Mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Palestina, musuh-musuh Islam, terlebih khusus Yahudi Israel laknatullah alaihim. Mudah-mudahan Allah musnahkan mereka semua dan segala macam kekuatannya, dan juga yang membantu mereka semua. Amin ya Rabbal. Bu, sedih gak dengan Palestina? Kesian gak dengan Palestina? Pertanyaan terakhir, kepengen gak kayak Palestina? Mungkin gak kita kayak begitu, Pak? Mungkin gak? Mungkin. Umat Islam berlupa dengan agamanya, umat Islam berlupa dengan masjidnya, umat Islam berlupa dengan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram. Udah gak peduli, Pak. Islam gak akan hancur, Islam gak akan musnah di dunia, tapi Islam bisa musnah di Indonesia. Kalau kita udah gak peduli, kalau kita udah gak mau tahu soal masjid, gak mau tahu soal musola, gak mau tahu soal istilah agama, jangan sampai ya Allah, jangan sampai kau cabut nikmat yang begitu hebat dari yang kau berikan buat kami. Jangan sampai supaya buat tahu betapa mahalnya masjid, kita mesti kasih kayak Palestina dulu baru tahu betapa mahalnya masjid di hadapan kita. Jangan sampai hanya untuk buat datang ke masjid, kangen sama masjid, kita mesti berhadapan dengan moncong senjata yang tertuju kepada pahala kita semua. Saat itu terjadi, tinggal penyesalan di hati umat Islam di Indonesia. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena mohon maaf, ternyata yang mendukung Yahudi, yang mendukung Israel di Indonesia juga banyak.
nggak sedikit banyak. Padahal Indonesia NKRI tercinta adalah sebuah negara yang tidak setuju dengan bentuk penjajahan di atas muka dunia manapun. Itulah kita punya negara. Ternyata ada yang setuju, ada yang bela Yahudi, Pak, yang notabene adalah sebagai penjajah di Palestina dan lain sebagainya. Yang ngomong bukan cuma kita, banyak negara puluhan tahun, Pak. Makanya ambil hikmah. Yang pertama, mereka saudara kami yang di Palestina, kami akan doakan mereka. Ada aksi kami akan ikut, ada panggilan kami akan bantu, ada dana kami akan kasih. Kenapa? Karena perumpamaan mukmin kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza syaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasad bil humma was-sahar. Kalau satu sakit, semua bakal sakit. Mereka sakit, kami juga sakit. Kami nggak bisa apa-apa, kalian bisa doain mereka doang. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan buat pejuang-pejuang Palestina. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kami mau kasih info kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. Kenapa umat Islam turun aksi ikut bela Palestina, turun aksi peduli Palestina? Kami mau sampaikan, kalau kejadian di Palestina yang jauh dengan Indonesia, mereka dijajah, kami bantu meskipun dengan aksi dan doa, dengan sumbangan. Apalagi kalau sampai terjadi di Indonesia, coba-coba Yahudi mau masuk Indonesia, menguasai, menjajah dan sebagainya. Wallahi, kalau di Palestina kalian bisa dengan doa, di Indonesia bukan cuma dengan doa, tenaga, harta, nyawa akan kami berikan untuk berikan berjuang buat umat Islam Indonesia. Amin ya Rabbal. Siap bersatu, siap berjuang, siap bela bangsa, siap bela negara. Allahu Akbar. Umat Islam perlu begitu. Ya, semangat kita ya Pak. Ya, makanya mudah-mudahan kedua kali majelis maulid ini Allah berikan kemenangan buat kita semua. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah pautkan hati kita buat tetap datang ke masjid. Allah jalani, Allah tuntun kita untuk jalan-jalan yang mendapatkan ridhonya Allah. Dan ya Allah, pertemuan ini begitu nikmat, begitu indah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan cuma kumpul di sini, tapi kumpulkan kami nanti dalam akhiratmu, dalam surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Baik, ibadah Allah, sebelum saya tutup, inilah permohonan yang asli yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Apa kata panitia? Habib, mohon maaf, nanti sebelum penutup sholawatan dulu untuk kasih kesempatan jeda panitia menarik amal jariah. Saya nggak tahu buat apa, tapi panitia minta kita semua ngumpulin duit. Siap bantu panitia? Mau bantu panitia? Singkat. Sebelum dikumpulin, saya mau kasih tahu, Pak, Bu, hakikat duit yang Bapak kasih buat bantu panitia, entah buat masjid, buat majelis, buat maulid dan lain sebagainya, saya kasih info begini, Bu, saya punya uang 1 juta, misal, saya punya uang 1 juta, kemudian datang panitia bawa kotak, saya masukin uang saya 300.000, saya tanya sama ibu bapak, duit saya sisa berapa? Saya punya uang 1 juta, saya kasih di kosak 300.000, uang saya tinggal berapa? 7. Salah, uang saya tinggal 300. Kenapa 300? Karena yang udah saya sedekahkan itulah uang saya, gak ada yang bisa ganggu, gak ada yang bisa ambil, gak ada yang bisa minta. Itu yang betul-betul jadi uang saya. Yang 700 belum tentu jadi punya saya, Bu. Di kantong 700 saya pulang, bini telepon, Kak, di mana? Di jalan. Dari mana Cikande? Mau kemana? Mau pulang. Apa kata bini saya? Titip ya makanan, belum makan. Gue mampir beli makanan, kepotong 100.000, udah bukan duit gue lagi. Ternyata bocah belum tidur. Walid di mana? Di jalan. Mau kemana? Pulang. Titip ya, mampir kemana? Ke Indomaret, kemana kek? Ngapain? Beli snack, beli es, beli minuman. Kepotong 200.000. Bukan duit saya lagi. Ternyata begitu ngeluarin dompet saya lupa, duitnya jatuh. Sisanya hilang. Akhirnya yang bapak bilang uang 700 punya saya,
ternyata sedikit pun gak tersisa di tangan saya. Justru uang saya adalah yang 300 itu yang udah gak bisa diapa-apain oleh siapapun. Nggak mungkin bini saya begitu telepon, Kak di mana di Cikande ada duitnya, ada tadi 300 udah disumbangin. Bini saya ngomong, udah Kak minta lagi aja. Mau nabung tuh bini, enak aja dikata thanksin kok, masa harus diambil lagi. Kan nggak mungkin Bu. Maksud saya gimana? Ibu jangan segan-segan buat nabung, buat investasi yang tidak ada ruginya. Investasi bagaimana? Investasi di jalan Allah, dijamin Allah ganti berlipat dan tidak ada istilah rugi, dan itulah uang kita yang sudah kita sumbangkan. Baik, kalau begitu siap bantu panitia nggak? Siap bantu panitia nggak? Foto anak hadrah, baca sholawat, baca qasidah. Nanti yang jadi tugas muter semua sampai semua kebagian diminta buat sedekahnya. Insya mudah-mudahan sedekah kita menjadi ladang pahala buat kita semua, menjadi kesempatan buat nambah pahala sisi Allah semua, dan mudah-mudahan dengan sedekah kita Allah terima hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qasidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alihi. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Yang baik semua datang dari Allah, yang gak baik dari saya pribadi. Insya Allah kita bisa ketemu dengan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.